Yang memanggil Yesus Tuhan siapa bang? Islam atau Kristen? Kalian memanggil Yesus Tuhan karena kalian menganggap yang keluar dari kubur itu adalah Yesus anak Maria. Padahal itu adalah penyesat yang Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 12 nomor 31. Dunia ini akan dihakimi, sekarang juga penguasa dunia akan dihukum dan akan dilemparkan keluar dari kubur. Dah selesai kita bang ya. Waktu saya mau sholat Jumat, saya rasa Anda berpikir lagi, apakah Anda ingin mati dalam keadaan memanggil Yesus Tuhan atau Anda ingin meninggalkan agama yang kata Yesus, pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus, Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Barakallah mbak. Kenapa saudara menipu diri saudara? Yukhadi'unallah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa mereka menipu diri mereka sendiri? Kata Allah, fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Kemudian Allah menambah penyakit itu. Walahum azabun alim, dan mereka tidak lain mendapatkan azab yang pedih. Bima kanu yakzibun, dan karena dusta mereka. Anda berdusta bang. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan? Ya Kristen lah, siapa lagi? Kata Yesus dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan kepadaku, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Sekarang atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Atas kehendak siapa Anda merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa Anda ke gereja? Atas kehendak siapa Anda mengajarkan kemudian Yesus itu sehakikat dengan Tuhan? Atas kehendak siapa Anda ibadah minggu? Atas kehendak siapa Anda makan? Atas kehendak siapa Anda kemudian menjadi Kristen? Bapak yang di langit bumi yang mengutus Nabi Musa? Bukan, tapi atas kehendak Sibilisis yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, lalu Paulus diutus menjadi nabinya kepada seluruh umat Kristen. Di mana tertulis itu? Galatia 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajari aku Injil, tetapi pernyataan-pernyataan Yesus. Aku kembali menegaskan kepadamu, Galatia 1 nomor 11. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Loh, sejak kapan Yesus bukan manusia? Berarti Yesus yang bukan manusia itu adalah Sibilisis yang Yesus katakan dalam Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, iblis, planos yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat itu mengatakan, akulah Kristus. Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Yang dikutuk itu iblis, bang. Iblis yang dikutuk itu. Saya kira begitu, saudaraku Duha. Karena waktu saya harus ibadah. Terima kasih sudah ada di sini. Selamat siang. Siang saudara Duha. Maafkan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya semata-mata menyampaikan dalil. Besok atau lusa atau sore atau sebentar malam, abang boleh datang ke sini klarifikasi. Abang Zuma salah, keliru Bang Zuma. Masya Allah, saudara memang saya ini ganteng ternyata. Ini masalah, salah menafsirkan. Salah menafsirkan. Oke. Jadi abang boleh datang nanti atau malam ketika saya live lagi. Apa yang salah dari penyampaian saya itu bisa Anda luruskan, gitu ya Bang ya? Iya. Kita ingat masalah kebenaran Kristus. Baik. Karena baik. Cuma mengatakan itu adalah iblis, bukan Yesus Kristus. Baik. Ya? Baik. Boleh Bang, boleh. Makanya diluruskan itu. Iya, silakan. Bukan iblis yang keluar. Siap. Bukan nabi palsu yang keluar, siap. tetapi Yesus Kristus bangkit. Oke, ya, baik. Selama 3 hari
dia mati di kayu salib. Oke. Kapan kita bahas sebentar malam? Oke. Oke. Nah, jangan dulu aku mau memancing dulu ya, Bang. Aku bukan karena aku tidak mau berdiskusi dengan baik ya. Aku lagi apa ya? Oh iya iya. Lagi Siap. Oke. Saya paham. Oke, saudara Duha. Yesus bangkit atau tidak ya? Oke. Oke. Makasih Bang Duha. Oke. Baik teman-teman, insya Allah teman kita Duha ini ingin berdiskusi kembali dengan tema ini. Yang bangkit itu Yesus atau Sibilisis, ya. Ya, mudah-mudahan beliau bawa materi-materi baru supaya menjadi pembendaharaan ilmu kita, karena taraf penyampaian Bang Suma sebagai narasumber Islam itu tergantung dari lawan diskusi. Kalau diskusinya itu menguasai, insya Allah kita akan memberikan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan apa yang mereka bawa. Malam ini insya Allah ya kita jumpa dengan teman kita. Karena siang ini insya Allah habis sholat Jumat saya akan bertemu dengan pengurus MUI Pusat dan juga salah satu pendiri pondok pesantren Ustadz Ahmad Tarigan. Beliau ada di Makassar. Kemarin sudah jumpa, tapi hari ini mengajak makan siang. Insya Allah kita hadir untuk memberikan dukungan, karena ada program kita sekarang nih teman-teman. Ada program kita ini, kita akan kirim buku ya ke Danau Toba, ke Karo sana, untuk mengantisipasi gerakan-gerakan pemurtadan yang terjadi di sana. Karena di situ beredar buku Saifuddin Ibrahim, Kenapa Saya Harus Murtad. Buku itu sudah beredar, Kenapa Saya Harus Murtad. Kalau nggak salah itu judulnya, dan itu dibagikan kepada umat Islam. Kenapa saya harus murtad? Intinya di situ judulnya, mengajak umat Islam yang ada di Karo untuk murtad. Maka kita balas dengan menyebarkan buku ke sana, dan judul bukunya itu ya kenapa harus tetap Islam dan kenapa harus memilih Islam. Intinya di situ. Intinya kita mengkanter isi buku dari Saifuddin Ibrahim. Teman-teman kalau ingin berpartisipasi nanti boleh menghubungi kami. Kita akan kirimkan buku sebanyak-banyaknya. Kalau Anda juga butuh dengan buku itu, bukan hanya di Karo, di mana ada basis-basis misionaris, kita akan kirim buku-buku tersebut supaya anak-anak kita itu terbebas dari gerakan-gerakan pemurtadan, gerakan-gerakan anti terhadap penyembahan kepada makhluk, dan kemudian anti terhadap pendangkalan akidah umat Islam. Nanti kita akan informasikan kapan buku ini kita launching, dan kita kemudian usahakan seluruh pendidik pesantren di umum itu memiliki buku ini untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita, utamanya yang di luar pesantren, karena yang di luar pesantren ini sangat rawan untuk kemudian dimurtadkan. Maka kami bekerja sama dengan pengurus nasional anti pemurtadan, nah gitu ya, pengurus saya lupa namanya, tapi insya Allah saya ketemu lagi untuk kemudian menggabungkan kekuatan apologet Islam Indonesia bekerjasama dengan teman-teman yang ada di Arimatea dan seterusnya untuk membagikan buku ini yang sangat penting dibutuhkan kemudian oleh umat Islam saat sekarang ini. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Insya Allah sebentar habis Jumatan setelah kegiatan setelah saya datang dari proyek akan kembali menghiasi hari-hari sahabat-sahabat dengan diskusi-diskusi seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada yang memancing kita lagi untuk membaca isi kitabnya seperti tadi malam ya kan ya. Baca Amsal, baca Yehezkiel, membuat saya sakit kepala. Wallahi ini kepala saya sakit sekarang nih. Benar-benar sakit gara-gara semalam itu. Entah karena ketawa kan, entah karena memang tidak layak gitu ya. Termasuk Lukas 11:27 yang semalam kita baca ya, karena mereka memancing, menuduh Nabi Muhammad dengan berbagai macam tuduhan, menuduh umat Islam menyembah batu dan seterusnya. Gitu ya teman-teman.